Yang ulun hormati tamu kita hari ini yaitu Bapak Dr. Haji Sakrani beserta tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Selamat datang Bapak di tempat kami TK Harapan Bangsa. Ibu Kepala TK Kecamatan Sungai Tabu, para guru yang hebat-hebat. Bapak Ibu bisa merancang sendiri sesuai dengan tujuan atau harapan yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Karena kan buku selama ini kan capaiannya kan umum gitu ya, misalnya dari pemerintah gitu ya, turun sampai ke dinas misalnya, seperti itu. Nah kalau yang kita buat sendiri, nah itu sesuai dengan karakteristik anak itu sendiri di kelas kan, karena kan Bapak Ibu mengetahui ya di kelas gimana sih siswa Bapak Ibu, karakternya gimana, kemudian dia gimana belajarnya. Nah jadi disesuaikan bahan ajar ini seperti itu. Kemudian kenapa sih bahan ajar yang kami teliti tahun kemarin berbasis literasi, kemudian kosakata bahasa Inggris sama numerasi. Nah kita ketahui kan saat ini ya lembaga tes internasional ya khusus pengukuran SD, SMP sampai SMA itu menyatakan bahwa literasi anak dalam membaca ya, kemudian numerasi, apalagi kosakata bahasa Inggris ya, karena untuk apa ya, untuk bekerja misalnya, untuk pendidikan itu memerlukan bahasa Inggris. Nah itu masih rendah Bapak Ibu ya, jadi masih rendah. Untuk matematika sendiri, ini saya kebetulan dosen matematika gitu ya. Jadi dari sekitar hampir 500 peserta di negara ya, di seluruh dunia, kita itu nomor 2 terbawah. Kalah kita sama Malaysia, Singapura. Nah, makanya kenapa saya kami mengangkat penelitian ini ya, ini kan penelitian tahun kemarin bahan ajar ini, supaya apa, dari TK anak itu sudah mengenal bilangan ya, apa sih simbol gitu ya, gimana sih cara bacanya, gimana sih cara menulisnya, mereka bisa ya dari dini seperti itu ya. Karena literasi numerasi itu kan adalah bagaimana anak peka ya terhadap bilangan seperti itu. Nah jadi sedari dini kalau bisa sudah dikenalkan. Hanya akan seperti ini kan. Coba lihat ya, anak di bawah rumah tuh ada apa aja misalnya. Pasti ada iwak, ada bebek, ya kan. Nah jadi ini maksudnya. Jadi ketika kita membuat bahan ajar, kita sesuaikan dengan masing-masing punya ibu seperti apa. Kalau kami kebetulan karena lahan basah, jadi kami angkat seperti ini. Nah ini gambarnya ini kita menggunakan Canva Ibu. Ya, oke. Misalnya ini yang untuk gambar, misalnya ketika dia aktivitas bangun tidur terus ngapain, atau mau cerita rakyat atau apa, terserah, di sini bisa. Nah kebetulan kalau kami ini literasi numerasi, jadi ada untuk bahasa Inggrisnya, kemudian bahasa Indonesianya dan juga numerasinya masuk. Kemudian untuk bilangan, lomba bilangan, ini ada kayak teka-teki silangnya dan lain. Apa sih namanya tuh? Mazek. Habis itu misalnya ini jodohkan, bisa. Jadi lebih menarik daripada ibu mendownload di Google yang apa ya, nanti kalau di print hilang pecah-pecah. Jadi gini ya, ini seputar bahan ajar ya, ini jadi sesimpel seperti ini. Jadi terserah ibu nanti mau yang apa nih, misalnya mau yang gampang, misalnya kayak gini tadi, bilangan aja lebih gampang ya kan. Nanti kalau udah expert, udah pro bikin, nah baru bikin yang seperti di atas ini ya. Pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak itu kita, dan sebetulnya seluruh pembelajaran itu pertama pembelajaran yang menghargai hak asasi anak. Jadi kalau anak istirahat jangan dipaksa belajar gitu. Kemudian yang kedua, pembelajaran kita harus menyenangkan, apalagi di PAUD ya. Nah, anak bisa senang belajar kalau memenuhi 3 hal. Pertama, orang-orang di sekitarnya itu menyenangkan. Dari orang tuanya di rumah sudah menyenangkan, kemudian gurunya di sekolah sudah menyambut dengan menyenangkan, gurunya di kelas itu menyenangkan, teman-temannya menyenangkan, itu sudah sepertiga pembelajaran berhasil. Nah,
belum pernah menggunakan maupun yang sudah menggunakan, mudah-mudahan hari ini Ulun ada menambahkan sedikit dari apa yang sudah pernah Pian gunakan di Canva. Hari ini bertambah sedikit, mungkin agak berbeda dengan yang sebelumnya Pian gunakan. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum sama sekali, izinkan Ulun menyampaikan dulu perkenalan tentang salah satu software ini. Jadi sebenarnya Canva ini sudah hadir itu dari tahun 2012. Dari tahun 2012 itu sudah ada, cuman ini digunakan bagi rekan-rekan kita yang bergelut di dunia desain grafis, video, mengolah iklan, mengolah tampilan web, itu semuanya bisa diakses menggunakan Canva. Nah, oke, ini kalau tadi presentasi. Nah, ini tools-toolsnya. Sekarang lu kembali ke tampilan depan. Ini tadi presentasi lah Pak Ibu, jadi tinggal klik dan searching sesuai kebutuhan materinya apa, yang modifikasi isinya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat lembar sendiri atau kreasi sendiri? Nah, di Canva ini ada fitur Pak Ibu buat desain. Kalau Canva yang sudah ada Bapak Ibu gunakan berbahasa Inggris itu bisa diubah ke berbahasa Indonesia. Ini ada pengaturannya. Nanti kita simulasikan sambil login ke ini. Nah, kalau yang bahasa Inggris kita settingkan yang bahasa Indonesia di pendampingan. Nah, jadi kalau misalnya tadi hendak membuat lembar kerja baru, kalau tadi kan itu yang tersedia. Nah, sekarang kita ingin membuat lembar kerja baru. Jadi ada tools di pojok kanan atas ini, namanya buat desain. Jadi ini terserah kita mau buat desainnya itu untuk apa. Misalnya kita hendak mengolah poster, tinggal pilih poster, atau mau mengolah selebaran atau flyer, mengolah akun history untuk Instagram juga bisa. Jadi resolusinya nanti akan menyesuaikan. Biasanya kalau Pian upload foto di Instagram ada yang pecah, kalau menggunakan cerita Instagram ini dia menyesuaikan. Jadi kada pecah. Bahasa Inggris jauh. Nah, kira disettingkan. Yang penting tahu dulu letak-letaknya, nanti pada saat pendampingan bisa Pian tanyakan. Nah, kemudian di sini ada gagasan web. Nah, kita akan coba membuat tadi LKPD siswa, bekerja siswa menggunakan kertas A4. Di sini ada settingannya. Nah, ini ada selebaran A4. Jadi dia nanti akan muncul lembar kerja baru kosongan. Nah, artinya kosong ya. Ini kita akan mencoba berkreasi, memanfaatkan fitur-fitur yang ada di pojok kiri ini tadi. Nah, ini ada contohnya juga sebenarnya. Kalau kita mau ulah flyer, daripada mengupahi orang mau ulah spanduk, biar ubah desainnya sendiri juga cetak. Nah, jadi ini misalnya kita cari tentang lingkungan tadi, karena temanya adalah lahan basah. Kita cari tentang lingkungan, kita searching tadi di atas. Ini sudah muncul banyak template-template tentang lingkungan. Tapi kita kadang hendak mengambil ini langsung, kita mau berkreasi misalnya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa klik yang elemen. Ini sebagai contoh kita. Oh, ini ada yang gambar pohon, berarti kita klik yang elemen. Nanti kita searching di sini pohon. Dicari, di searching, sama aja. Nah, jadi ini ada yang gambarnya bisa bergerak. Kalau yang mau bergerak gambarnya ada yang diam aja. Kita ambil yang ini satu misal. Kita ingin bicara tentang lingkungan kepada anak didik kita buat PKPD ini. Jadi ini dapat tadi gambar. Kemudian kita menambahi lagi Pak Ibu supaya lebih cantik, misalnya rumput. Kita searching aja rumput di sini. Nanti akan muncul berbagai macam rumput. Nah, tinggal kita pilih karena mau pakai yang mana, misalnya yang ini. Nah, ini bisa kita ubah ukuran size-nya. Tinggal kita misalnya taruh di bagian bawah. Nah, kita mengcopy cara cepatnya ya Ctrl C Ctrl V. Kalau pada tahu bisa menggunakan ini duplikat. Jadi dua, biar tambah cantik. Kemudian kita ingin ada nuansa sekolahnya, tinggal searching lagi. Kita cari sekolah. Nah, ini ada banyak gambar sekolah. Nah, ini saya ambil misalnya satu dua.
kita hendak menyampaikan ke siswa. Kita bisa atur posisinya sesuka kita, kemudian supaya bagus, ada awannya. Jadi di Canva ini bekerjanya banyak-banyak memasukkan kata kunci aja. Ini yang kalian perlukan kata kuncinya. Ini kayak kan kita pakai lagi. Pakai Bu, kalau ini nanti di print, biar jadi gambar aja, biar benar-benar penerbit, biar hakikat sudah pakai. Jadi buku pian. Jadi buku pian, kreasi pian. Jadi penulisnya dia misalnya kalau penulisnya ada beberapa orang, ini bisa penulisnya siapa biar beberapa sekolah ya Kak ya. Iya. Nanti kebanyakan di penulis aja. Jadi bisa banyak jadi buku. Jadi lebih daripada pakai nggak sesuai dengan apa yang kita. Kadang-kadang ya di buku yang panduan dari pusat tidak sesuai dengan keadaan ada di lapangan. Sering dijumpai gitu. Sering Bu, karena kan pusat mungkin keputusan penuhnya kan baku ya, tidak melihat semua daerah. Tapi memang kita sebagai guru perlu jadi menyesuaikan. Terutama biasanya kalau ulun ada salah satu riset juga, karena ulun nggak berani juga ngomong kalau nggak bayar riset. Jadi kadang-kadang mahasiswa di UT itu ulun ajak berdiskusi di kelasnya Ibu A misalnya, ini karakteristik siswanya seperti apa, kemudian B-nya yang seperti apa, lalu nanti kita diskusikan medianya. Ternyata memang satu sekolah dengan sekolah yang lain, walaupun materinya sama, medianya yang digunakan itu harus berbeda. Kalau sama, itu tadi ada kelihatan perbedaan hasil belajarnya. Tapi kalau disesuaikan dengan kemampuan siswa, hasil belajarnya bisa lebih baik. Walaupun tadi materinya sama, medianya yang berbeda. Memang itu perlu kita lakukan. Oke, lanjut Pak Ibu yang di sini. Nah, tadi misalnya sudah kita tadi ingin menyampaikan kepada siswa tentang lingkungan, berbau menjaga lingkungan. Berarti kita perlu gambar lagi tentang orang yang buang sampah misalnya. Buang sampah. Kita searching lagi buang sampah. Nah, ini ada banyak gambar, kita ambil yang ini. Misalnya ini pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Satu lagi kita ambil contoh yang buang sampah sembarangan. Nah, misalnya kita ambil ini. Set, lalu kita taruh di bagian bawah. Kemudian kita kasih teks tadi ya Pak Ibu, kita pakai tools yang ini. Kita pakai teksnya, kita kasih judul. Nah, misalnya ini, manakah perilaku yang tidak menjaga lingkungan? Kita kasih judul ini, LKPD-nya. Kita taruh di atas, awannya kita kecilin. Oke. Ini ibu dari yang apa biasa? Tapi kan harus ya cari yang nggak ada lampu kota ya. Nah itu Pak mulai. Jadi kenapa kita harus pakai akun yang tadi? Biar kita bisa karena bisa yang pakai mahkota ini bagus-bagus. Thank you.